kelas berapa sayang? 2 SD. Ya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di Blitar. Nanti kan sudah besar, cita-citanya apa sayang? Citanya jadi pengajar di Masjid Nabawi. Yang kuat apa? Jadi pengajar di Masjid Nabawi. Jadi Pak Antoni kerjaan sehari-hari di mana? Saya bekerja di Kementerian Keuangan, Pak, tepatnya di kantor pelayanan PKN negara dan lelang Jambi. Tapi saya itu pindah-pindah, jadi tidak ada menetap. Aisyah itu dia di sekolah umum atau sekolah apa? Itu SD negeri, Pak. SD negeri 4 Karangtengah kalau nggak salah namanya. Jadi itu kebetulan pas saya baru pindah karena di Jambi belum ada punya pandangan tepat, belum punya pandangan sekolah yang bagus. Jadi untuk sementara saya titipkan sebelum saya pindah itu ke Mertua. Mertua itu kebetulan ngajar juga di sekolah itu, SD 4 Karangtengah. Jadi Aisyah ini mulai menghafal Al-Quran saat dia umur 4 tahun 10 bulan atau 5 tahun kurang 2 bulan lah persisnya, Pak. Jadi dia pertama kali itu terinspirasi sama Musa yang dari Bangka, Pak. Musa Hafiz Indonesia juga 2014 dari Bangka. Dia melihat Musa, dia pada saat itu tertarik gitu, jadi dia berkeinginan untuk bersama uminya berkeinginan untuk menghafal Al-Quran juga. Saya dan uminya ini sekolahan umum, Pak, dan tidak ada latar belakang agama. Sekolah umumnya STAN Jakarta, Pak, STAN Jakarta. Uminya dulu juga PNS, cuman resign. Jadi saya juga bukan ustadz, Pak. Kami berdua ini memang benar-benar awam. Jadi kami itu hanya modal tekad dan nekat, Pak. Tekad itu dalam artian kalau orang lain bisa, insya Allah kalau Allah mau dengan doa, kesungguhan doa dan keseriusan usaha, insya Allah bisa, Pak. Jadi yang kurang lancar lah, kurang bagus maksudnya masih ada yang salah-salah. Ditalkinkan, artinya disuruh menirukan. A'udzu birabbin nas, nanti disuruh ngulangin. Dia belum bisa baca pada saat itu. Dia baru bisa baca Al-Quran umur 6 tahun, sekitar 6 tahun. Baru bisa baca Al-Quran ya, Pak. Pada saat 4 tahun 10 bulan sampai 6 tahun itu belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Jadi dia metode menghafalnya cuma mendengar apa yang diucapkan oleh ibunya. Kalau mulai menghafal itu ibunya, mulai menghafal sehari-hari ibunya. Nah, kalau masalah tajwid, marojul huruf sama irama itu ada ustadz plus sering dengerin YouTube, Pak. Di YouTube itu kan ada panduan ada tutorial lah kalau bahasa kita, cara membaca. Di sekitar bulan November ada pembukaan pendaftaran. Nah, kita dikabarin oleh teman, ini mau ikut nggak? Pada saat itu masih sempat ragu-ragu. Cuman ya itu tadi karena Aisyahnya pengen, ya sudah kami daftarkan. Berangkatnya dari Blitar, makanya kita nggak sempat pamit di sini karena saya sendiri di Jambi, istri di Blitar, nggak sempat pamit ke Bupati. Terus yang kedua, tahap seleksinya itu ada tiga tahap lah yang bisa disimpulkan. Pertama administrasi dan tes secara ditelepon dulu, Pak, setelah kita melamar. Hafalan kita kan kita pada saat ngisi formulir itu ngisi tes lewat telepon itu, kemudian dipanggil ke Jakarta untuk tes secara tatap muka, Pak. Jadi seperti tesnya macam-macam, mulai dari hafalannya sendiri, mulai dari hurufnya sampai ini, Pak, nulis Arab, disuruh nulis 24. Ya, yang tampil dari situ 24. Gitu, Pak. Cita-cita dia pengen menjadi pengajar Masjid Nabawi, Pak. Kenapa dia pengen jadi pengajar Nabawi? Karena dia pesan umroh, dia